Oke, halo semuanya. Di sini saya akan memberitahu cara mengkonfigurasi antara dua lokal network dengan yang memiliki IP dan juga subnet yang berbeda agar mereka bisa saling ngeping. Kebetulan di sini juga ada contoh soalnya ya. Nah, pertama kalau di soalnya ini kita minta untuk konfigurasi Cisco-nya dulu. Nah, saya lebih suka konfigurasi Mikrotik. Oleh karena itu kita buka Winbox dulu, kita konfigurasi Mikrotiknya dulu seperti apa. Oke, di sini sudah ada. Kita tinggal masuk ya. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita tentu saja mengambil internetnya. Nah, tapi di sini ini agak kurang jelas ya. Soalnya kalau teman-teman lihat di sini 0 sampai 4 ini sebenarnya ether 1 sampai ether 5 ya. Cuman dihitungnya dari 0. Oke, seperti itu aja. Di sini dia tuh udah punya, padahal ini ether 1. Nah, karena kita nge-remote inbox. Jadi dia tuh dapatnya dari remotannya itu, bukan dari ISP-nya atau ya pokoknya begitulah dari ISP. Pokoknya kita minta aja dari ISP. Jadi ini kita abaikan, kita ubah saja menuju ke ether 5. Dia kan searching, tapi teman-teman gak usah khawatir, tinggal ditunggu aja itu udah bound kan. Oke, selanjutnya setelah sudah bound gini, kita bisa cek apakah masuk. Ini kita N, ini kita C, Ctrl C. Apakah sudah bisa terhubung ke internet, dan ternyata sudah bisa ya. Nah, kalau udah bisa gitu kita lanjut bikin IP. Ini IP ISP-nya kita tambahkan dulu IP yang menuju ke ether 3 LAN 1 pokoknya. Nah, dia tuh 10.10.200.24, tapi tunggu bentar teman-teman. Titik 24 ini apa? Nah, kebetulan saya juga udah punya subnetnya di sini. /29.24 ini 24, ternyata 24 itu cuma network ID-nya. Oleh karena itu kita pakai range-nya ini. Namun kalau kita lihat di contoh soalnya, gunakan IP address ketiga dari keseluruhan. Nah, keseluruhan maksudnya seluruh ini ya teman-teman, 24 sampai 31. Ketiganya berapa? 24, 25, 26. Berarti kita pakai titik 26. Ini kita pakai titik 26 ya teman-teman. Titik 26 slash 29 tadi kalau nggak salah. Oke, 29. Jangan lupa ini ke ether 3 ya teman-teman. Kita langsung apply saja, langsung ada. Lalu kita buat lagi addressnya menuju ke ether 4, di mana 10.10.210.32. Nah, balik lagi, titik 32 itu sebenarnya apa? Titik 32 slash 28. Kita beri ke slash 28, kita cari titik 32. Ini dia titik 32 grup ketiga. Nah, mintanya bagaimana di sini? Gunakan IP address ke-14. Oke, siap. Dari keseluruhan. Berarti 32 tambah 14 sama dengan 46. Yang akan kita pakai range terakhir 1.46. Bener lah, 346. Selanjutnya kita masukin deh tuh 10.10.10.46/28 tadi. Ini jangan lupa ke ether 4 atau ke LAN 2 nya. Nah, selanjutnya apa ini? Selanjutnya kita akan di sini kita cek lagi ini
Ini VPC3. LAN kedua kita buat wajib mendapatkan IP 2 sampai dengan kelima, itu artinya dia DHCP. Oleh karena itu kita akan setting DHCP servernya ya teman-teman. Cukup pergi ke IP DHCP server, DHCP setup. DHCP setup tadi kemana? Ke Ether 4, karena Ether 4 itu LAN kedua. Lanjut. Nah, ini address to give out. Kita cek lagi ketentuannya. Kedua sampai dengan kelima dari keseluruhan IP. Keseluruhan IP di sini maksudnya keseluruhan IP yang bisa dipakai ya. Tadi 3, 32. Jadi 33, 34, 35, 36, 37. 33 sampai 37. DNS servernya menggunakan DNS IP, udah pasti DNS IP ya teman-teman. Lalu kita pergi ke DNS. Kalau di sini biasanya saya remote mungkin ini udah berguna saat ini, cuman saya biasanya begitu ya. Lalu selanjutnya kita firewall NAT tambahkan seperti biasa, tapi di sini kita gunakan Ether 5. Lalu actionnya seperti biasa, actionnya masquerade. Kita cek lagi, IP client sudah, DHCP client sudah, DHCP server sudah, address sudah dua-duanya, firewallnya sudah, DNS-nya sudah, harusnya sudah bisa semua. Selanjutnya kita akan konfigurasi dasar switch Cisco. Nah, sekarang kita konfigurasi switch. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Kita tinggal klik kanan, kita buka saja konsolnya. Teman-teman, kalau misalkan di dalam GNS3 switch-nya Cisco ini, dia bakal langsung nge-bypass menuju ke admin. Dia harusnya tidak nge-bypass. Harusnya dia seperti ini dia garis apa, lebih dari atau kurang dari ya, lupa saya. Oke. Pertama caranya gimana? Buat apa? Enable. Kalau Anda punya password kita. Pertama kita disuruh apa? Hostname. Ganti hostname. Oke. Pertama itu config. Habis ini kita harus tulis hostname S1 NIM Anda. Kebetulan saya masih mahasiswa ya. S1 underscore 241 udah terganti tuh. Selanjutnya ngapain nih? Amankan akses baik konsol atau privilege. Nanti kita amankan akses konsolnya dulu. Gimana? Di sini kita langsung line konsol 0. Di line konsol 0 kita tulis passwordnya apa? Passwordnya bebas. Passwordnya kita tulis yang gampang aja, QWERTY gini aja kali ya, QWERTY. Terus tuh kita tulis login supaya apa? Supaya dia masuk ke dalam pas kita mau login ke dalam konsolnya ini, konsol yang ada di atas di sini yang kalian lihat ini, dia bakal ada passwordnya. Tapi nanti kita cek ya. Habis itu kita exit saja. Sekarang kita lanjutkan ke privilege. Pertama kita enable secret. Enable password juga bisa, tapi saya lebih prefer enable secret karena langsung di enkripsi. Enable secretnya juga kita sama, QWERTY. Oke, udah selesai. Sekarang kita enkripsi kata sandi. Terus saja service password encryption door. Nah, harusnya sudah bisa itu ya. Kita cek apakah benar-benar sabar. Kita pergi ke MOTD. Oh ya, banner MOTD.
Di banner MOTD ini caranya gimana? Ya gampang aja. Tulis saja banner MOTD hashtag. Nah, terus tuh enter. Tulis tadi ada ketentuannya kalau nggak salah di sini, akses terbatas hanya untuk akses terbatas hanya untuk saya. Nah, udah bisa. Lalu simpan konfigurasi ke nvram. Caranya gimana? Kita exit dulu dari config, lalu kita tulis copy running config startup config, kita enter. Nah, harusnya sini sudah bisa. Coba kita disable, kita enable. Nah, sekarang ada passwordnya. Nah, kalau sebenarnya bisa dicek lagi, cuman saya lupa gimana caranya supaya kita bisa keluar dari sini tanpa mematikan. Gimana ya caranya? Mungkin teman-teman bisa cek sendiri lagi mana. Pokoknya nanti kalau kita udah keluar, coba saya cek ya, exit. Nah, di sini akses terbatas hanya untuk Raffi Febrian. User access verification. Udah benar, berarti. Nah, dia langsung nge-bypass. Oke, gitu aja ya. Habis itu kita ulangi lagi di IO apa lagi ke sini. Kita ulangin di sini lagi. Nah, gimana tadi teman-teman? Pertama kita konfig, terus itu host name S2 126. Lalu habis itu kita pergi ke line console 0, lalu password QWERTY juga, login, kita exit. Terus tuh enable secret QWERTY lagi. Terus tuh kita service password encryption, enter. Lalu kita buat banner MOTD lagi, hashtag, enter. Akses terbatas hanya untuk Raffi Febrian. Oke, salah, harusnya ada hashtagnya ya, salah teman-teman. Kita lalu pergi ke ini, exit dulu, terus kita pergi ke running config. Salah, maksud saya copy running config startup config. Iya. Terus salah, exit. Akses terbatas, berarti coba ini disable, enable, ada passwordnya lagi ya. Oke, seperti itu aja untuk konfigurasi di Cisco, switch Cisco. Sekarang kita ke PC 1. Ini kita tutup biar nggak ribut. Di PC 1 LAN 1, PC 1, dia mintanya IP address kelima dari seluruh IP address yang tersedia. IP address kelima keseluruhan IP address yang tersedia. Tadi ini IP address kelima 29.24 kelima, 25 tambah 5 30, dapat yang 30 ini. Terus tuh
Oke, kita config dulu lah ya biar kita nggak pusing-pusing. Kita start. Oh, udah di start salah teman-teman. Kita di config PC 1 kita IP 10.10.230 248, terus tuh gateway-nya 10.10.200 titik tadi 30. Ini gateway-nya kita menggunakan gateway-nya ini teman-teman. IP address gateway-nya sih 26 dia pakainya. Bener gak ya? 10.10.248. Oh ya bener 248. Berapa tadi lupa lah ya? 26. Terus tuh IP DNS-nya kita DNS-nya tuh bisa pakai yang ini ya teman-teman, bisa pakai DNS ini atau mau DNS-nya si ini juga bisa 10.10 210 mana tadi ini 10.10 226 juga bisa, itu juga bisa harusnya. Show IP ping.com udah bisa tersambung. Lalu kita pergi ke PC 2 sekarang. Oke, ketentuan PC 2 apa? IP kedua kita cek. IP kedua ini 2526, berarti 26 IP keduanya. Ini kan udah pakai 26. Dari keseluruhan, ini dari keseluruhan kan berarti udah biarkan aja lah. Kita nggak usah ambil pusing. IP-nya kita pakai 27 aja udah. Mana tadi ya? Oh di sini. IP address 10.10.227 25.25.248 10.10.226. Oke, salah saya. Oke, sabar teman-teman. Oke, sini ada kesalahan, ternyata salahnya di bagian sini ada ya. Bagian IP address-nya aja, IP gitu aja. Lalu ini semoga bisa ada di copy, ini di copy IP DNS 10.226 itu aja, harusnya udah bisa. Show IP di google.com harusnya udah bisa. Lalu kita lanjut ke sini, ini PC 3 PC 4 kita buka aja dua-duanya karena mereka cuma minta DHCP. Nah, teman-teman bisa lihat show IP DNS nya 10.46, kemudian yang ke-37 seperti itulah. Ping google.com udah bisa. Ping 10.200 titik berapa tadi, salah satu ini 30.
bisa. Kalau dari sini 10 tiga tadi itu bisa. Oke, semuanya sudah bisa. Ternyata kayak gitu aja, simple bukan? Jaringan itu iya betul, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih semuanya.